Batu ini bernama batu apung. Dia bisa mengapung karena mempunyai ruang yang berpori-pori, yang dikenal dengan sebutan vesikel. Vesikel pada batu apung merupakan petunjuk bagaimana batuan tersebut dapat terbentuk. Vesikel sebenarnya merupakan gelembung gas yang terperangkap di batuan selama pendinginan cepat dari magma yang kaya akan gas. Material yang mengalami pendinginan sangat cepat tersebut menyebabkan atom di dalamnya tidak mampu mengatur diri untuk membentuk kristal. Inilah kenapa batu apung dikategorikan menjadi mineraloid karena tersusun atas kaca vulkanik amorf. Di bawah permukaan bumi, magma mengandung beberapa persen berat gas terlarut karena mereka berada di bawah pengaruh tekanan yang sangat tinggi. Nah, ini bisa dipraktekkan jika Anda mengguncang botol bir atau soda, kemudian segera membuka botol. Pelepasan tekanan secara tiba-tiba memungkinkan gas untuk keluar bercampur dengan buih atau busa-busa yang tercipta itu. Gas yang bercampur dengan magma akan keluar melalui ventilasi vulkanik dalam bentuk buih cair. Selanjutnya, buih tersebut akan cepat mendingin ketika di udara dan jatuh kembali ke bumi sebagai potongan batu apung. Nah, dari kisah batu apung ini, kita bisa menyimpulkan bahwa batu ini berasal dari gunung berapi. Jadi, yang membentuk batu ini adalah gunung berapi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hipotesis yang menyebabkan terputusnya Pulau Jawa dan Bali. Jika sebelum-sebelumnya kita mendengar dari kisah Naga Basuki dan lainnya, maka di kisah ini saya akan membahas terputusnya Pulau Jawa dan Bali melalui sebuah teori, atau bisa juga disebut dengan ilmiah. Jika flashback ke belakang, kita memang tidak pernah menemukan fosil atau sejenisnya yang berupa alat-alat untuk penyeberangan, entah itu perahu, dayung, atau lainnya. Jadi yang ditemukan di masa purba di sekitar Gilimanuk ini adalah manusia, yaitu fosil-fosil manusia dan dengan perkakasnya. Tak satu pun kita menemukan fosil dari alat-alat penyeberangan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang dahulu kala Pulau Jawa dan Bali itu memang bersatu. Jadi mereka yang menyeberang dulu tanpa menggunakan alat-alat bantu. Jadi mereka tinggal jalan saja untuk menyeberang ke Bali dari Jawa. Nah, lantas apa sebenarnya yang memutuskan pulau tersebut hingga menjadi dua bagian, yaitu Jawa dan Bali? Jika kita menilik lagi ke kisah batu tadi, yaitu batu apung. Batu apung yang saya jelaskan tadi, yaitu hasil dari letusan gunung berapi. Pastinya di sekitar Selat Bali itu ada gunung berapi yang letusannya, yaitu daya letusannya yang kuat, menghancurkan daratan, akhirnya menenggelamkan gunungnya, yang seterusnya bekas letusan itu akhirnya teraliri air yang kemudian menjadi lautan. Kemudian ada lagi hal lain. Jika kita ke timur sedikit dari Segara Rupa, kita akan menemukan sumber air panas di daerah Geroga. Kita bisa mengetahui bahwa sumber air panas itu tercipta melalui pemanasan dari gunung berapi. Itu yang menjadi ciri juga. Kemudian seorang kawan saya dengan tim, karena saya tidak piawai untuk menyelam, membuktikan juga dasar dari dekatnya Segara Rupa atau sekitar itu memang di bawahnya, di dasar laut, ada tumbuh sebuih-buih yang
memiliki ciri bahwa di situ ada aktivitas magma atau gunung berapi. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Jadi dari berbagai bukti yang saya sebutkan tadi, karena ini masih dalam tahap hipotesis, jadi penelitian itu masih berlanjut karena ilmu pengetahuan juga tidak ada habisnya. Penelitian ini juga masih berlanjut. Semoga kemudian hari kita bisa menemukan bukti lagi untuk menguatkan hipotesis ini. Tapi untuk sementara ini, melalui bukti-bukti tadi, kesimpulannya adalah terputusnya Pulau Jawa dan Bali karena aktivitas dari ledakan gunung berapi. Begitu sahabat, semoga berguna untuk informasi, dan karena ini masih hipotesis, semoga kami masih diberi waktu untuk melakukan penelitian berkelanjutan lagi. Salam.